Nanti dia mau klaim 100. Satu orang lah ini. Dia orang semua lari. Nah. Ini belum bersih amat nih. Sorry. Bismillah ya. Ini memang narsum Erjel tuh ada aja guys ya. Ini ke studio bawa tali pocong yang udah pernah dikuburin. Jenazah itu tidur di sebelah saya ini. Nah, jam 2:30 saya telepon ibu saya sama bokap saya suruh nemenin tidur. Sumpah demi Allah jenazah tidur di sebelah saya. Dalam wujud? Dalam wujud udah jadi mayat. Oh, udah dipocongin gitu. Udah dipocongin. Pernah memandikan jenazah yang udah dimakan sama macan? Ya pernah. Berarti datang jenazahnya kondisinya dengan? Ini udah habis putus tangan. Terus kemaluan sama kaki lah. Gak ada. Itu bukan 1 sampai 2 mayat aja, berapa ratus mayat ada gitu ya. Itu kita bawa pulang. Ini kita ketemu. Kaget gua. Kenceng banget itu. WC ketutup sendiri. Datang ya. Mungkin. Tengok John mandi sorang-sorang. Nanti dia mau klaim 100. Satu orang lah ini. Dia orang semua lari. Nah. Nanti dia mau klaim 100. Satu orang lah ini. Dia orang semua lari. Ini lagi mandiin jenazah, di videoin gitu mas? Dengan gak sengaja di videoin sama kawan. Ini nggak apa-apa videonya ditampilin? Gak apa-apa. Tapi nanti mungkin beberapa bagian di blur ya? Yes. Jadi memandikan jenazah di Malaysia itu udah berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. Dari tahun 2022 bulan 8. Wah luar biasa ya di Malaysia. Dan saya dengar pernah memandikan jenazah yang udah dimakan sama macan. Iya. Berarti datang jenazahnya kondisinya dengan? Ini udah habis putus tangan. Terus kemaluan sama kaki lah. Gak ada. Lalu mas memandikannya? Iya. Luar biasa banget ya. Itu gimana ya? Saya ngebayangin aja tuh pasti ngilu banget gitu. Ya, sama, pertama juga ngilu. Tapi kita harus konsisten dalam bekerja kan. Itu yang susah. Jadi mau gak mau ya kita kerjakan. Kalau nggak kerjakan nanti siapa yang ngerjakan, nggak ada gitu. Pernah juga memandikan jenazah, tahu-tahu belum meninggal. Belum. Itu gimana? Dia daripada rumah dicekkan dulu dari rumah katanya udah meninggal, diantarlah ke rumah sakit, ya kan? Di rumah sakit katanya udah meninggal, dicek ke tempat kita. Intinya kalau di sana kan selepas habis postmortem kan dikasih obat itu mau. Jenazah itu batuk. Batuk, kita panggil dari pihak keluarga. Dia masih napas tapi ini nggak ada. Nah itu dikasih lilin bang. Bawah dia dikasih lilin sama daun kelor. Katanya orang dulu ya, biar cepet meninggalnya gitu, biar nggak sakit gitu. Akhirnya udah nggak nafas nggak apa, kita antar ke rumah sakit, kita pastikan semua, kita cek penyakitnya apa semua. Nah, selepas postmortem tuh udah tahu penyakitnya, nah, kita ambil jenazah itu kita urus lah semua. Akhirnya meninggal lagi? Meninggal. Oke, ditahan dulu ceritanya mas ya. Nah buat kalian yang mau ngirim cerita langsung bisa kirim ke sini. Siapa tahu bisa diundang ke podcast RJ5. Dan gue gak capek-capek bilang makasih buat kalian yang sering klip-klip video RJ5 di TikTok. Nah gue pengen ada apresiasi buat teman-teman yang suka ada bikin klip video cuplikan RJ di TikTok. Jadi nanti kalau misalnya masuk ke home gue akan gue repost. Nah terus 5 terbesar nih yang view-nya besar, yang paling sering upload, nanti akan mendapatkan hadiah berupa uang. Nah, nanti penjelasan lebih jelasnya ada di sini.
Pengumuman para elang dan RJL Satset. RJ5 lagi ngadain program klip berhadiah nih. Buat yang belum paham, jadi buat temen-temen setelah nonton video RJL dan suka dengan episodenya, bisa banget download videonya, lalu bikin klipnya sekitar 2-5 menit dari pembahasan yang menurut kalian paling seram atau menarik. Lalu, upload videonya di TikTok, kalian kasih judul, sumber, dan hashtag RJ5clip di caption. Nah, beres deh. Setelah upload, jangan lupa untuk kabarin kita nih. Bisa DM ke akun TikTok atau IG kita di RJ5 Official, RJL Saset, atau IG Bang Fajar Don Fajar Aditya. Nah, 5 views klip terbesar nanti akan kita kasih reward setiap tanggal 1 per bulannya ya. Selamat mencoba. Tapi ingat, tetap ya, jadi cuplikan aja, jangan semua videonya. Kalau semua videonya namanya rampok. Nah, tapi klip-klip itu bisa cuplikan-cuplikan video-video RJL. Kemarin udah banyak yang DM, salah satu yang nanya, Bang, gue udah pernah ngupload nih di video yang ternyata udah cukup lama. Nah, di situ tim kita bilang bahwa setelah yang baru-baru aja, jangan yang lama-lama lagi gitu. Jadi setelah gue kemarin ngomong tuh di video apa, gue lupa ya, nanti ada di sini. Nah, setelah itu aja uploadnya. Jadi kalau yang udah lama-lama biarin aja. Oke? Langsung aja kita mulai video kali ini, di mana ini benar-benar bisa jadi pelajaran ya, bahwa masih banyak kok kerjaan halal ya. Salah satunya adalah menjadi pemandi jenazah di Malaysia. Jadi buat kalian yang sekarang tuh kerja judol terus pengen resign apa enggak ya, nah ini bisa dilihat nih salah satu contoh yang mungkin bisa kalian tiru. Langsung kita mulai, berikut adalah ceritanya. Seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumber, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Nah, Mas Muklis ini juga membawa tali pocong bekas salah satu jenazah yang pernah dimandikan. Betul begitu Mas? Betul. Boleh saya lihat nggak Mas? Boleh, boleh. Ya. Bismillah ya. Ini tali pocongnya ya Mas? Iya. Itu kaki sama kepala. Kaki sama kepala. Iya. Kenapa sampean kok malah disimpan tali pocongnya? Tapi jangan dibahas sekarang ya, nanti akan dibahas di video. Mungkin boleh diceritain dulu Mas? Iya. Awal mula pengalaman yang ingin diceritakan yang mana? Awal mula pengalaman itu saya pertama di Malaysia kerja contraction. Sebelum kerja jenazah ini saya kerja di contraction. Karena di sana dulu contraction tentang gaji itu agak susah. Saya jumpalah satu orang Malaysia yang juga sesama kerja jenazah tapi lain PT lain perusahaan lah. Ini saya pas kerja di apartemen itu saya ditawarin. Kamu mau nggak kerja jenazah ini? Akhirnya saya berpikir-pikir, takut iya, merinding iya. Yang namanya kerja jenazah kan lain, kerja yang lain. Ya saya pikir-pikir dengan gaji pertama itu yang nggak seberapa lah intinya. Saya coba Bang, saya terima kerja itu, saya cobalah kerja jenazah itu di tahun 2022 tanggal 8 bulan 8 di tanggal 11. Itu awal mula saya masuk kerja, saya coba fast kerja itulah. Berarti posisinya sebagai pemandi jenazah tuh tinggal di tempat yang sama dengan jenazah-jenazah yang ada? Sama. Oh. Tempat jenazah itu di lantai 1, saya tidur di lantai 3. Jadi satu baris satu tempat tinggal. Dan jenazahnya ada yang muslim, ada yang agama macam-macam gitu ya? Ada banyak. Oke. Lalu? Pertama kerja di bulan 8 tuh di tahun 2022 di tanggal 11 itu berjalan Bang, lancar. Kerja itu lancar sampailah di sekitar 2 bulan di bulan 11-an awal apa 10-an akhir itu ada kejadian. Yang pertama mula saya terima kejadian itu
Itu pagi sampai sore tuh jenazah ramai. Sampailah hampir jam 8 itu saya istirahat, mandi, makan semua, ngobrol sama anak-anak yang udah kerja. Habis itu kita hebat. Habis itu kita istirahat. Datanglah jam setengah 12-an itu si bos nelpon. Kalau ada jenazah mau datang, namun yang orang India. Tuh. Ditanya si perempuan ini udah bersuami, Bang. Yang perempuan ini udah bersuami, tapi yang laki-laki suami dia ini kerja di Singapura, tapi yang perempuan ini itu di rumah sendiri, sama ditemani satu peliharaan dia, anjing yang namanya Dogi. Tuh, yang perempuan ini ada penyakit itu jantung. Awal cerita mulai itu si ibu korban ini nelpon dari 5 hari berturut-turut di telepon, di WhatsApp itu nggak dibalas. Suami dia juga WhatsApp, telepon juga nggak dibalas. Akhirnya si ibu jenazah perempuan ini sama ayah dia sama sepupu dia ini datang tuh ke rumah dia tuh, samperin. Tapi si suami masih di Singapura. Datanglah di rumah itu, sampailah depan gerbang itu dia mencium bau. Kayak bau bangkai gitu. Nah, si sepupu dia ini loncatlah di pagar. Sama keluarga ini dia buka gerbang tuh, didobraklah pintu itu. Lampu dibuka, dia pergi ke belakang, nah ternyata si wanita ini meninggal, Bang, di dapur. Dan sama si doginya di samping tuh. Di samping dia. Posisi udah berapa lama? Sekitaran jenazah itu kurang lebih 4-5 harian. Kondisi hilang kabar itu, akhirnya si jenazah ini diteleponkan kait yang pengurus lah, intinya pengurus, dibawa ke rumah sakit. Setelah diteliti penyakit dia, setelah diketahui penyakit dia, orang tua jenazah ini minta tolong ke tempat kerja saya. Minta tolong suruh ngurusin jenazah perempuan ini. Terus ngurusin jenazah perempuan ini kan diambil, Bang. Pas jenazah itu dibawa ke tempat pemandian jenazah ini, si dibuka kain pelindung dia itu, mata dia itu masih buka, Bang. Matanya yang perempuan ini masih buka. Akhirnya si ibunya ini tadi ngomong sama si suami jenazah ini ya meninggal. Si Dogi ini suruh megangin ke jenazah ini. Akhirnya si Dogi ini dipegang, dipeluk, dipegangin. Lepas itu si Dogi cuma diem di sebelah rak tempat sabun itu sama si suami. Pas kita siram tuh, Bang. Pas kita siram, mata itu nutup sendiri. Mata itu nutup sendiri. Habis mata nutup sendiri itu, si Dogi ini bawa keluar sama si suami ini. Si Dogi ini nggak berhenti menggonggong lah. Menggonggong terus. Akhirnya sama si ibu ini, si Dogi itu suruh nemenin di tempat pemandian nih sampai selesai. Akhirnya kita bagilah formalin semua, obat kita mandiin, pakai baju, kita pasangin dress semua. Si ibunya ini minta tolong biar awet sampai sekitaran jam 9 pagi. Itu kondisi jenazahnya tuh seperti apa? udah mengembang lah, udah biru hijau gitu, udah mengembang. Akhirnya si jenazah ini kita habis itu taruh peti ini, si Dogi ini ya cuma diem, tapi di sebelah si jenazah ini, perempuan ini. Akhirnya yang jenazah ini kita udah selesai semua, kita pasangin dress, kita hantar lah, Bang, ke rumah si keluarga. Pas kita nyampe, Bang, pas nyampe rumah itu, si ibunya ini ngomong ke kita, anak saya ini cuma punya anjing 1, Bang.
Tapi dengan tiba-tiba ada sekitar 6 anjing tuh duduk tuh di sebelah kayak pohon kurma itu. Duduk tuh di bawah dia nih. Kayak ngumpul gitu. Pas kita datang gitu. Nah, datang kita turunin lah itu jenazah itu. Tapi si anjingnya memang di situ aja bang. Itu kita tunggu Sami selesai kayak sembahyang Sami kan. Sami kayak kalau di sini dinamakan ustadz lah. Kalau orang India kan Sami. Kita Sami itu sembahyang ke jenazah ini. Kita tunggu selesai. Itulah kita pulang bang. Ketepatan besok itu kan kalau tempat kita mau mengadakan pembakaran itu biasanya 1 sopir dan 2 kayak saya lah penolong buat nanti kalau ada apa-apa saya yang ngurusin gitu. Akhirnya tibalah jam 9 tuh saya datang tuh ke rumah itu. Ke tempat keluarga dia yang meninggal nih. Dan si anjing nih bang, si anjing 6 ini masih di situ, di tempat situ. Dan si dogi ini duduk di sebelah pintu, diam di situ. Kita urus, habis sembahyang Sami sekitar jam 11-an, hampir jam 12-an, sembahyang itu selesai. Dan si jenazah ini mau dikeberangkatkan di tempat pembakaran. Pas waktu diangkat nih, kan kalau orang India kan mau diangkat dimasukkan mobil masih ada sembahyang sedikit sekitar paling 15 menit. Si dogi ini duduk nih di bawahnya jenazah. Pas diangkat petinya. Hah? Ketindihan atau gimana? Hah? Ketindihan atau gimana? Enggak. Kan peti itu kan diangkat itu, mau dimasukkan mobil. Kan ada orang 4 kan kanan kiri. Si dogi ini di bawahnya misalnya peti. Oh, di bawah petinya, nah, pas diangkat. Di bawahnya duduk di situ. Pas si jenazah itu dimasukkan, si dogi ini cuma diam di situ. Tapi diajak. Sampailah tempat kremasi lah kita bilang. Kremasi di Kelang Lama di Malaysia. Akhirnya sampailah di sana sekitar setengah 1. Nah itu sembahyang sebentar, waktunya dikremasi di tempat pembakaran tuh. Dalam dibakar, kita kan nunggu bang, jadi nyabuk jam berapa selesainya, kita 2 jaman kan itu bakar. Si keluarga korban jenazah ini pulang ke rumah, kita nunggu sekitar jam 3-4-an kita pulang ke tempat perusahaan kita. Jam 9 pagi ke jam 10-an kurang lebih, saya datang tuh bang, ngambil abuk tuh. Abuknya jenazah yang perempuan ini, kita ambil, kita bawa ke rumah keluarga ini. Kita antar ke rumah dia. Dan pas kita datang nih kayak siang dogi ini kayak udah tahu bang, dari jauh itu udah tahu. Kalau kita tuh bawa arwah yang melihara dia gitu. Dari kita sampai itu menggonggong gitu. Di depan pintuan itu ada. Maksudnya bawa abu. Tapi dari jauh itu udah menggonggong. Di sini tuh pagar, parkiran, rumah, pintu. Nah, anjingnya di sini tempatnya sama. Tapi yang anjing 6 biji masih ada di situ bang. Akhirnya yang suami jenazah ini ngasih makan ke anjing 6 itu. Kalau tulang kan kalau kurang halus kan kita yang haluskan bang. Apa pihak keluarga yang bisa nolong kita haluskan. Si dogi ini lari bang ke tempat sebelahnya yang wanita ini meninggal. Sebelahnya itu kan ada ruangan. Nah saya ngalusin di situ. Si dogi ini nggak berhenti menggonggong. Habis itu dipanggilkanlah Sami. Ditanyakan Sami, katanya ada yang kurang. Suruh balik lagi ke tempat kremasi. Kita bawalah naik mobil anjing ini ke tempat kremasi. Si dogi ini kayak udah tahu bang, jalannya itu udah tahu. Padahal jauh. Enggak, kan naik mobil kan, udah sampai tempat pembakaran ini. Si dogi ini kayak udah tahu. Kita ikutin dogi ini, nah ternyata betul. Kita udah sampai di sana tuh kan kayak tulang itu jatuh, tulang itu jatuh segini. Ke tumpuk batu di pembakaran.
Kita Tulang apa? Tulangnya si jenazah ini. Nggak tahu tulang apa itu. Itu tulang si siapa? Perempuan ini. Nggak tahu maksudnya tangan, kaki. Nggak tahu. Iya. Habis itu dicari, ketemu tuh tulang segini tuh Bang. Ketemu tulang segini, si Dogi langsung diam. Oh. Cuma diembus, habis itu diam Dogi ini. Itu kita bawa pulang, ini kita ketemu. Kaget gua. Ketemu, Iya. terus si Kenceng banget itu. WC ketutup sendiri. datang ya, mungkin Kaget gua. datang ya, Oke. mungkin datang ya. Pas banget bagian ini. Nah, si Dogi ini pulang, bawa pulang. Sampai rumah si Dogi ini turun mobil, cuma diem di sebelah pintu lagi. Kita kan ngalusin misain kan di sebelah dapur tuh kan. Dapur ada ruangan, kita sebelahin situ. Habis itu kita mendiam di situ, misahin. Si Dogi ini cuma diem, sudah diem. Habis itu kan kita udah halusin, abu kita udah kasih ke keluarga dia, kita pulang. Dengan sendirinya si Dogi itu ngikut Bang, ngikut kita. Tapi si Dogi ini nggak keluar dari gerbang. Ini misalkan gerbang, ini tikungan jalan, kita keluar, Dogi ini cuma berhenti di depan gerbang pas ini. Ngikutin kita. Selesailah cerita di situ. Yang baru pertama saya kerja di situ. Ngomong-ngomong soal aneh ya, kan biasanya gue sering bilang sama kalian kan, pintu di sini tuh suka buka, ketutup sendiri, dan bukan gimmick, ada orangnya gitu loh. Yang tadi kenceng banget ya. Yeah. Pas di bagian inti loh. Inti dia datang mungkin ya. Nggak tahu teman-teman denger nggak? Kalau menurut teman-teman fenomena apa itu tadi? Boleh banget komen di bawah. Nah kalau yang dimakan macan itu gimana ceritanya Mas? Ceritanya ada orang Aceh bekerja di ladang sawit di Trengganu, Malaysia. Dia ini ada 2 orang Bang. Dia mau panen sawit, kondisi dia tuh makan katanya. Di ladang sawit itu tiba-tiba ada suara raungan macan, dia nggak sempat lari. Ya kawannya yang satu ini kena terkam lah di sini. Tapi yang kawannya satu ini bukan nolongin dulu nggak, dia lari ceritanya. Dia ini kawannya lari. Misalkan kan dia ini langsung ngabarin kawan dia polisi terdekat lah, Pak Bumba kan, mungkin bisa cepat tertolong. Nah, kawan dia ini katanya besoknya baru ngomong. Jenazah ini besoknya baru diambil. Itu belatungnya udah ada di sini. Dan ini orang Aceh ini yang aneh Bang, kalau dibilang aneh itu ya aneh. Macan ini makan cuma sini, di belakang. Terus makan ini, kemaluannya dimakan. Itu sama kaki. Kaki ini tiga jari, 3. Sama sini yang ujungnya. Oh yang kanan dari jempol, yang kiri dari kelingking. Okay. Tapi cuma dikerikitin, bukan sampai putus, enggak. Yang putus yang sini nih. Tapi yang sini masih utuh. Yang putus yang kanan. Oke. Habis itu kita mandiin semua kan. Pas dibawa dari rumah sakit ke tempat kita tuh, pengurusan itu, ada tulang tuh 2. Tulang tangan dia tuh ada 2. Disimpan lah di dalam itu. Habis itu pas kita mandiin jenazah ini, tulang itu kan ditaruh di pojokan. Kan ada satu kotak buat mandiin jenazah, itu kan ada tempat buat mandiin kan. Itu disingkirin di pojok ini. Gak sengaja kesentor air tuh yang satu jatuh. Tulangnya tuh jatuh, kita ambil lah Bang. Ceritanya kita bongkar itu ke tempat pembuangan sapi tang itu, kita bongkar. Tiba-tiba di sebelah dia tuh ada tulang lagi satu. Di mananya? Sebelahnya dia tulang ini. Kan jatuh tuh. Kita bongkar, ada tulang lagi situ. Jadi ada 3 sekarang? Sekarang ada 3, padahal diteliti sampai dicek CCTV itu nggak ada. Yang jenazah yang rusak itu cuma 1 tuh baru datang. Nggak tahu ini dari itu apa bukan, tapi tulang ini kita naikkan, kita mandikan,
So, kita bersihkan semua, tapi tulang yang nemu ini tadi itu nggak diikutin. Takutnya kalau kita ini salah bahwa punya orang. Kan muslim nggak boleh kan. Akhirnya yang tulang nemu itu tadi diikutin dibakar. Bukannya ditanam. Soalnya takutnya kan barang kayak gitu kalau kita percaya ya logika aja. Nanti kalau kita buat ini takutnya ada kesalahan itu. Kayak disitulah cerita orang Aceh. Itu mandiin posisi yang nggak utuh kayak gitu gimana? Ada belatungnya lagi? Ada. Berarti belatungnya dikeluarin? Belatungnya harus bersihin dulu. Belatung itu harus bersihin. Karena kalau muslim harus bersih, total bersih. Banyak belatungnya? Lumayan. Ini saya membayangkan aja udah ngilu banget loh. Ada, belatungnya banyak. Berarti dirimu keluarin satu-satu belatungnya? Ya kita semprot tuh kan. Kita ada obat formalin tuh. Kita semprot formalin dulu. Kan dia mati. Baru disemprot tuh pakai air. Itu nanti ada kuas kecil tuh kita kuasin kecil. Belatung tuh kita bersihin sampai bersih. Itu bukan 1 sampai 2 mayat aja, berapa ratus mayat ada gitu yang Kayak mati. gitu. Akhirnya terakhir dirimu Bakar tulang itu. Tapi kan enggak. Yang tulangnya dibakar tapi jenazahnya di kain kafan. Sama yang 2 tulang tadi, yang punya dia tadi. Tapi yang nemu satu ini, yang jumpa satu ini nggak diikutin. Takutnya salah. Ini langsung ceritanya langsung bos saya. Waktu itu malam sekitar jam 11-an. Kan itu ada CCTV kan, kelihatan semua itu. Si bos saya ini sama partner kerjanya ini duduk di kantor tuh bang. Kan ini kantor. Ini tempat sembahyang bos. Sini gandeng kamar mandi, sini tempat pemandian mayat yang pertama. Di sini yang non muslim tuh. Nah si bos sama partner dia ini ngurusin surat kalau besoknya ada jenazah dari luar Malaysia mau datang ke sini dibersihin, suruh ngantar ke tuh orang Bangladesh. Bos saya ngurus file semua, suruh surat. Selesai itu kan si partner bos ini kan pulang. Si bos ini udah selesai mau kencing bang ceritanya. Kan kencing itu kan kamar mandi kan damping-dampingan sama tempat mandi itu. Dari pintu tuh keluar kaki kiri orang jalan 2 langkah. 1, 2. Itu di CCTV ada itu. Suaranya? Kaki, asli kaki. Jalan depan, bos mau ke kamar mandi. Bos ini jalan mau ke kamar mandi. Dia keluar dari tempat, tempat pemandiannya kaki kiri. Segini. 2 jangkah. 1, 2 hilang. Terus akhirnya bosnya? Itu bos saya langsung nangis di tempat takutan. Berarti posisinya dia nggak ngeliat atasnya? Nggak ada. Cuma kaki saya. Kaki kiri ini. Jalan 2 langkah. 1, 2. Hilang ke tempat sembahyang. Tempat sembahyang? Tempat sembahyangnya bos ini. Kan itu kantor, gandeng tempat sembahyang, kamar mandi, sini tempat mandikan mayat. Ini tempat sembahyang apa? Hindu, non muslim. Oh. Punya si bos. Tuh kita jarak 1 meter aja sama si bos ini. Langsung anak-anak turun semua, tanya ini. Nah, akhirnya dicek lah di CCTV itu. Nah ternyata memang ada bang. Akhirnya si bos sama anak-anak diantar pulang. Anak itu semalam bang, nggak tidur semua. Soalnya di dalamnya tempat pemandian ini ada abuknya yang jenazah yang belum keambil dari pihak keluarga. Oh. Itu dalam pemandian ini sebelahnya tempat abuknya jenazah. Pas waktu hujan-hujan buang abuk jenazah. Itu kan abuk udah banyak kan bang. Dibuang tuh buangnya gimana? Udah buang. Pas hujan. Biar ngalir? Mengalir itu. Dibuang di satu tempat sekitar ada 5-6 biji abuk. Yang udah paling lama itu dibuang di situ. Bis dibuang nih bang. Kan siangnya kan hujan. Sorenya ada yang meninggal. Mau Isya itu ada yang meninggal orang India. Orang India ini ada anak perempuan sama laki-laki. Yang perempuan ini sekitar umur 5 tahun, yang laki-laki sekitar 9 tahun. Pas malam duduk itu yang perempuan ini tiba-tiba pas mau pergi lihat nenek dia nih, ini diem di tempat anak-anak buang. Ini diem di situ. Dia kayak mainan duduk gitu. Dia duduk mainan,
diajak ibunya tuh nggak mau, tapi cuma di situ. Tapi anak-anak nggak ngomong kalau habis buang itu habuk itu. Itu anak ini nangis bang, kenceng tuh bang, habis itu mimisan bang. Anak itu mimisan, 2 kali tuh mimisan. Habis dia mimisan, berhentilah itu anak itu. Pas neneknya ini mau udah selesai, dia tuh keluar lagi bang dari ruangan ini. Dia keluar lagi di tempat itu lagi, sama bang kayak tadi. Nangis habis itu mimisan lagi. Habis itu dipanggilkan Sami yang buat sembahyang tadi yang dari awal tuh. Panggil Sami. Habis itu anak-anak itu ditanya sama keluarga dia, aslinya ini ada apa? Kawan saya itu jujur kalau ini habis dibuat nabu. Akhirnya dipanggilkan Sami itu, anak itu suruh mandi susu di situ sama Sami. Itu pulang udah diem sampai rumah nganter jenazahnya nenek dia nih, nggak nangis nggak apa sama sekali. Kenapa memang abunya harus ketika ada air hujan harus kalau abu alirkan gitu? Kalau abu dia kan kayak kepercayaan orang non muslim lah ya. Dia kan ada hari tanggal dia bahagia itu kadang dibuang apa hari gitu ya. Gitunya apa pas meninggalnya apa hari baik dia itu kadang itu kan itu abu lama kita nggak tahu kan. Kita rencananya mau ngurangin tapi udah kejadian 1 kali itu akhirnya nggak dibuang, disimpan aja itu. Karena kejadian anak kecil itu. Ya. Ini kejadian saya terakhir kali pamit ke orang tua saya. Di sana ada 1 jenazah sampai sekarang itu saya nggak bisa lupa. 1 jenazah orang Indonesia juga. Itu pas dia eksiden kecelakaan kontainer. Kecelakaan truk kontainer tuh. Ini telinga, mata, hidung, mulutnya nggak ada. Hah? Jadi dia ini cuma kulit sini ini dijahit sama sini. Jadi muka ini kosong. Itu gimana nubruknya ya? Ya tahu, tapi badannya ya hancur. Badannya hancur juga? Udah patah-patah semua lah. Muka dia ini nggak ada. Sumpah demi Allah tuh mata, hidung, mulut, telinga nggak ada. Jadi sini nih kulit ini dijahit sama kulit. Jadi jenazah datang dengan posisi seperti itu? Iya. Dengan anak-anak kan nggak terlalu biasa lah. Itu kejadian selama saya 3 tahun tuh baru itu. Pertama kali itu. Anak-anak disuruh mandiin, suruh nyuciin badan dia lah. Di sinilah bang ada kesalahan. Kan hidung nggak ada, mulut nggak ada. Kita kan kalau nyuciin, kalau ngasih wudhu dia kan harus tahu kan kasih mulut dia. Ini nggak tahu ke bagian telinga, hidung, apa mulut nggak tahu kan. Itu ada kesalahan bang. Pas mandiin itu, pas malamnya mau lebaran, besok lebaran haji Islam, malamnya ini. Oh kejadiannya nih? Iya, malamnya itu kejadian aneh. Sumpah demi Allah saya call ibu saya. Bu, kalau memang saya hari ini nggak ada, tolong ikhlaskan. Karena orang yang kerja pas itu dikasih sakit semua bang. Yang ngurusin jenazah itu. Sebentar, sebelum lebaran haji, ada jenazah yang tadi kondisinya seperti itu. Dimandiin, disuciin. Disucikan dengan cara Islam. Tapi karena tidak ada bagian-bagian tertentu, anak-anak itu tidak tahu gimana kan. Kurang paham. Intinya diikutin aja. Kalau telinga, hidung, mulut kan. Ini diikutin, dipasin aja. Besokannya pas lebaran haji, pada sakit semua. Gitu. Oke, Mas sampai telepon ibu. Ibu saya udah pasrah. Saya napas sudah sakit, batuk udah sakit, tidur nggak bisa. Ini ada bisul di sini, saya sampai operasi itu, di Malaysia. Semua sakit, yang kerja itu sekitar 4 orang tuh sakit. Akhirnya si mayat ini kita panggil lah Ustadz. Kan sakitnya nggak wajar kan bang. Kita panggil Ustadz, yang namanya Ustadz Li lah kita sebut. Kita minta tolong gimana ini, kemarin sakitnya sakit aneh itu. Akhirnya si Ustadz ini minta, udah ayo zikir, berdoa bersama di sana. Berdoa, habis itu minta maaf, kita zikir nama dia semua. Habis itu sudah itu kan berdoa kan bang. Ini pulang, semuanya anak-anak pulang ke tempat tidurnya masing-masing. Besok mau kerja jam 9 sembuh semua. Yang sakit panas, pilek, yang badannya lemas, sembuh semua. Habis keanehan itu ada lagi. Yang satu lagi itu kepala tapi tinggal segini.
dia kelindes tronton. Jadi tinggal kepala belakangnya sini aja. Kelindes tronton, lagi nyebrang naik motor. Dia mau kerja. Mau kerja, pas mau di highway lampu merah tuh di sana, dia masuk, berantem. Itu kepalanya udah segini, badan hancur. Itu Mas mandiin? Enggak, itu terakhir kali saya kerja itu. Sama anak-anak semua. Udah dapet itu, udah anak-anak itu ada kejanggalan kerja di ini selama 3 tahunan. Kita ngundang ustadz itu Bang. Enggak, sebentar, kan jenazahnya dikirim tuh. Nah, Terus diapain? buat kita. Kita cuma bagi obat aja. Tapi yang mandiin, ngafanin, itu bukan kita. Oke. Itu ustadz. Asli orang Malaysia. Emang kita nggak berani megang, itu nggak berani udah. Terakhir yang cerita-cerita horor itu tutuplah di situ. Akhirnya anak-anak itu sekitar 3 orang Indonesia ini resign pulang semua Bang, keluar. Karena Udah takut Bang. Makin lama mayat tuh makin aneh. aneh dalam arti? Pertamanya itu biasa-biasa aja, yang biasa-biasa aja. Mayat itu makin lama tuh makin aneh datangnya. Yang ada yang kesetrum, mati di kolam ayam, terus mati nggak wajar. Itu makin lama tuh jenazah ini makin aneh. Oh. Bukannya yang pertama kayak yang normal biasa 1 hari 2 hari itu nggak ada. Makin lama. Jadi kematiannya makin parah. nggak umum lah. Nah, ya. Makin parah gitu. Akhirnya kita putuskan sama 3 orang ini kita resign buat pulang. Tapi pernah nggak kayak ngelihat sosok jenazah yang udah dimandiin atau dalam mimpi gitu? Ada. Itu gimana ceritanya Mas? Itu ceritanya ada jenazah orang Indonesia. Meninggal sakit di Malaysia. Habis itu kita yang ngurusin. Itu dari pihak keluarga dia itu kan, mohon maaf kurang mampu lah. Masalah keuangan. Akhirnya sama kawan dia ini kan kita rundingan dari perusahaan kita ini, kita kasih saran. Kalau jenazah ini kalau memang belum bisa bawa pulang, kita tanam aja di sini, maksudnya biaya kan banyak lebih ringan gitu. Akhirnya si temannya ini ngebolehin dia tanda tangan surat-surat yang perusahaan kita kasih semua. Akhirnya jenazah ini ditanam lah Bang di Malaysia. Setelah jenazah ini ditanam sekitar kurang lebih 4-5 hari, hampir 1 mingguan, ada telepon dari Indonesia kalau menanyakan nama jenazah yang udah ditanam ini. Akhirnya kita jawab kalau jenazahnya mau diambil kan nggak bisa gitu pertama. Ya pihak keluarga minta tolong kalau jenazah ini suruh mulangkan, masalah biaya berapa. Akhirnya dia bayar gitu, nggak tahu lah dari nominal berapa saya nggak tahu. Akhirnya jenazah ini kita pengajuan di tempat pemakaman, mau minta tolong mau mulangkan jenazah ini. Sekitar 3 harian kita ngurus semua, akhirnya dapat itu surat. Nah jenazah ini akhirnya dipulangin Bang. Kita ambil, kita urusin semua. Habis kita mandiin suci ini, nah itulah talinya saya bawa. Oh. Jadi jenazah udah dikubur 1 minggu. 1 minggu. 1 mingguan. Digali lagi nih. Gali lagi. Dibuka tuh kain kafannya. Semua kain kafan. Buka. Pada saat itu kondisi jenazahnya seperti apa? Ya udah meluap lah. Meluap. Meluap. Kulit dia udah hijau biru. Kulitnya hijau. Hijau biru. Hijau biru. Kulit luar ini udah ngelupas. Udah ada belatungnya juga. Belatungnya udah banyak. Ya, udah 3 harian. Dia kan uap kan akhirnya. Kita bersihin. Tuh kain itu baunya udah minta ampun. Kain. Bau apa seperti apa? Kayak bangkai. Kalau tahu bangkai tikus itu 3 kalinya baunya bangkai tikus ya rasanya. Kalau baunya jenazah itu. Kita mandiin semua. Itulah talinya. Saya buat kenangan saya ambil. Tali pocongnya. Iya. Tali pocongnya saya ambil. Nah, ini yang satu dibawa teman saya tuh. Tali pocong tuh yang satu dibawa teman saya, yang 2 saya bawa. Dan mulai disitulah ada keanehan-keanehan pas pertama. Pertama bawa itu setelah 2 hari, saya tuh dimimpiin Bang. Jenazah itu tidur di sebelah saya ini. Jam 2:30 saya telepon ibu saya sama bokap saya suruh nemenin tidur.
Sumpah demi Allah jenazah tidur di sebelah saya. Dalam wujud? Dalam wujud udah jadi mayat. Oh, udah dipocongin gitu. Udah dipocongin. Nah si kawan saya ini, yang bawa satunya ini, pas mau ke kamar mandi, ngeliat nih katanya. Sosoknya? Iya, lihat. Posisinya lagi? Berdiri gitu. Berarti mukanya posisinya udah? Kayak masih normal biasa yang pertama katanya. Tapi bukan yang setelah udah digali lagi? Habis itu yang tali ini tadi kita cuci, kita suciin, kita doain. Nah, sampailah tibanya saya selesai kerja di Malaysia, saya bawa pulang ke Indonesia talinya. Ini talinya nih. Boleh lihat lagi nggak? Boleh. Nih, bawa pulang nih. Ini belum bersih amat nih. Sorry. Bismillah ya. Ya memang narsum Erjel tuh ada aja guys ya. Ini ke studio bawa tali pocong yang udah pernah dikuburin. Tapi udah dicuci ya? Udah. Seberapa kali nih. Nih guys, tali pocong guys. Sorry. 2 tahun. Berarti dimimpinnya sekali aja? Mimpinya sekali aja. Kawan saya diketahuin cuma sekali aja. Sama. Itu sama. Habis itu kita bawa pulang lah ke Indonesia. Kita jaga baik-baik sama 2 orang. Tapi cuma paling kirim doa nama dia tuh. Pernah ada lagi nggak yang Mas langsung lihat sosoknya atau dimimpiin? Kalau mimpi ada, tapi kalau sosok itu kurang lah, nggak ada. Nggak ada. Mimpi yang mana lagi? Yang mimpi ya jenazah ini datang. Habis itu yang saya pernah cerita tadi, yang pas tidur itu. Kalau kawan saya itu ada malah sering, tapi lain jenazah gitulah. Gimana tuh dia? Ya kayak pas mau sakit itu, pas yang mukanya. Mukanya nggak ada? Nggak ada itu. Dia katanya malamnya itu udah mimpi nggak enak gitu katanya. Tapi nggak tahu mimpinya? Nggak tahu. Intinya mimpinya nggak enak, habis itu besoknya tuh langsung sakit. Semua. Berarti kalau lihat sosoknya belum pernah ya? Belum pernah. Tapi kalau dia mengganggu, misalkan lah kita mandi, ya kan, kayak air itu buat mainan lah. Apalagi kalau kan itu sebelahnya ada keranjang rak gitu. Tempat pemandian tadi kan ada rak. Kadang sabun yang di atas itu diturunin, buangin. Maksudnya gimana? Dibuangin, didorong, buangin. Ada sabun, ada wadah sabun bak gitu kan. Sabunnya di rak lantai 2. Iya. Dibuang pas kita mandiin. Jatuhin. Oh. Dari atas tuh. Makanya selama kelamaan kerja di sini kok yang datang jenazahnya aneh-aneh itu. Kita rundingan sama kawan-kawan. Udah kita habisin kontrak terakhir ini. Kita pulang semua bang. 3 orang. Udah nggak balik lagi lah insya Allah. Rencananya? Sana tapi nggak tahu lah nanti. Tapi kenapa akhirnya justru memutuskan udah pengen jadi pemandi jenazah aja tuh yang kemarin tuh? Awalnya ya karena dulu di Malaysia susah bang. Kerja itu susah, cari kerja yang benar-benar itu susah. Kadang itu ya udah banyak lah kasus di Malaysia kerja nggak digaji. Ya mungkin saya coba, walaupun gaji kecil tapi saya coba. Tapi akhirnya alhamdulillah cukup, gaji per bulan nggak pernah telat, komisi langsung dikasih. Akhirnya ada lowongan pemandi jenazah udah ambil aja ya? Ya. Yang penting halal ya, daripada kerja judol ya? Iya. Mending mandiin jenazah ya? Iya halal, dapat berkah lagi ya. Dapat berkah lagi. Tapi pas di awal ngurusin mayat gitu ya, ngelihatnya tuh biasa aja atau gimana? Gemeter bang. Gemeter ya? Mayat kan ada yang mayat baru mati itu dia hangat. Mayat itu hangat. Tapi kalau udah keluar dari freezer itu, dia kan ada yang beku, ada yang enggak kan, kurang beku. Dia dingin, rasanya beda merinding gitu. Kalau megang. Bedanya cuma di situ. Kalau jumpa mayat yang busuk, habis itu eksiden, mati nggak ketahuan, itu lumayan sedikit detail lah kerjanya. Saya nggak kayak yang nggak bisa cepat. Terakhir mungkin ya? Tadi cerita yang jenazah taunya masih hidup itu gimana tuh? Yang jenazah masih hidup dia, ditanya dia dari rumah sakit nih.
dari rumah ini udah sakit katanya. Udah nggak bisa ngomong, nggak napas, udah intinya udah diem, udah kaku gitu. Diantar ke rumah sakit, katanya jenazah ini udah nggak ada, Bang. Udah mati katanya. Diantarlah di tempat kita, mau diurusin semua, ditanya-tanyain. Habis itu di rumah sakit itu diadakan kayak pengecekan dulu. Diantarlah ke tempat kita. Diantar ke tempat kita, ini mayat tuh mau dibuka, batuk ya, 1 kali doang. Habis itu kita panggil keluarga dia, nafas dia masih, tapi nggak ngomong, nggak apa. Napasnya ada? Ada, napasnya katanya masih ada, tapi jantung ini nggak gerak. Tapi napasnya ada. Akhirnya kita bawa dia tuh, kita kasih lilin sama daun kelor. 1 jaman mati dia. Dikasih lilin dan daun kelor? Kenapa? Nggak tahu, katanya orang karena itu biar cepat gitu, biar nggak nyiksa gitu. Emang jenazahnya berilmu-ilmu gitu tadinya apa bagaimana? Ya kemungkinan. Habis itu jenazah itu kita antar lagi ke rumah sakit. Untuk? Pengecekan sakit. Masih hidup apa enggak gitu? Nah, sakit ya, kita urusin lagi. Setelah udah fix baru? Nah, dapat surat, ketahuan sakitnya apa, baru kita antar pulang. Ketika banyak mengurusi jenazah gitu ya, apa yang ada di pikiran Mas? Ya pertamanya takut ya, takut pasti ya. Pertama tuh takut, apalagi sensasinya kalau kita kedatangan jenazah itu malam hari. Nah itu hawanya agak beda gitu kalau siang gitu. Sensinya ya udah kita tolong aja, berani nggak berani. Ada pikiran nggak kayak semua manusia pasti kayak gini pada akhirnya? Ada. Ada juga. Ada. Makanya saya kadang kalau ngerjain jenazah itu sebisa saya sebaik mungkin lah. Mungkin nanti suatu saat biar saya kalau misalkan udah nggak ada biar dilakukan dengan baik gitu. Jadi itu ya prinsipnya ya. Udah melakukan sebaik mungkin karena nanti berharap ketika kita di posisi yang sama diperlakukan juga yang sama dengan hal baik juga. Walaupun non muslim sama juga ya. Sama-sama kerjain baik semua. Oke. Jadi tidak memandang apa itu agama, suku dan rasnya. Ya enggak pernah. Oke, makasih Mas. Siap. Sudah datang dan cerita di RJL. Itu deh guys, akhir dari episode ini dimana gue nggak bosan-bosan mengatakan bahwa dari profesi yang berhubungan dengan kematian, mungkin sebagian dari kita menganggap sepele profesi ini. Tapi justru dari profesi ini, kita sadar bahwa semua manusia itu yang pasti hanya satu, yaitu kematian. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.